Dan sebelum kami memulai kegiatan kami untuk hari ini, kami datang bersekutu menyembah. Kami sedia Tuhan untuk dikuatkan melalui firman, supaya setiap langkah kami di sepanjang hari ini berkenan di hadapan. Kami buka hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman. Dalam kuasa-Mu ya Roh Kudus kami berserah. Dalam cinta kasih Dia Kristus kami datang bersimpuh. Amin. Markus pasal 6 ayat 31a. Injil Markus pasal 6 ayat 31a untuk kita baca dan renungkan bersama di pagi hari ini. Saya membaca dan menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Lalu Ia berkata kepada mereka, ini Yesus, marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Bapak Ibu, berapa banyak waktu yang Bapak Ibu miliki beristirahat atau bersantai sejenak sebagai hamba Tuhannya, sebagai pelayan di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan? Berapa banyak waktu yang Bapak Ibu, saudara-saudara miliki untuk beristirahat atau bersantai sejenak bersama dengan keluarga? Coba kita ingat-ingat. Sebagai pendeta atau sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan, bukankah kita begitu sibuk? Apalagi yang jumlah anggotanya cukup banyak ya. Palu teriak dari Senin sampai Senin pelayanan. Dari Senin sampai Senin pelayanan. Perkunjungan, ibadah keluarga, ibadah kolom, pembinaan, rahmat. Itu baru dalam lingkup kota Sukabumi, belum lagi undangan dari luar, dari klasis, dari wilayah. Kadang-kadang kita begitu fokus melayani orang lain sampai lupa merawat diri dan juga keluarga sendiri. Saya ingat waktu kami masih di Toraja jauh berbeda dengan di sini jumlah anggota. Seperti yang saya bilang tadi, dari Senin sampai Senin pelayanan. Kadang dalam sehari perkunjungan itu berapa kali, pergi ibadah penghiburan, apalagi kalau di Toraja musim-musim tertentu di bulan Juni, Juli itu padat sekali pendeta-pendeta, karena itu adalah bulan-bulan pesta adat. Itu Juni, kemudian masuk lagi di bulan November, Desember, Januari. Pesta adat, kadang sehari itu berapa kali ganti baju untuk pergi ke tempat pesta. Pulang aja, mandi, ganti lagi, berangkat lagi, pulang lagi, mandi, ganti, berangkat lagi, sampai anak saya dia waktu itu masih SD waktu tinggal di Sampopo, SD kelas 1, kelas 2 waktu tanya, mau nggak jadi pendeta ganti mama? Jawabannya apa? Nggak mau. Kenapa? Pergi terus. Itulah yang dia lihat. Sehingga dia berkata tidak mau. Karena katanya dalam pikirannya pendeta itu pergi terus, selalu pergi, jarang ada di rumah. Itulah realita. Dan menariknya Bapak Ibu, dalam kisah ini, Injil Markus ini, para murid ini ceritanya baru pulang pelayanan. Mereka juga sibuk. Kalau kita baca di ayat 1, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka pulang pelayanan,
Yesus tidak langsung kasih tugas yang baru. Oke, beres hari ini ya. Oke, kita briefing ya. Semalam kan panitia briefing. Kita briefing ya, persiapan untuk esok. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Marilah menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahatlah sejenak. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Yesus tidak hanya peduli pada pelayanan murid-muridnya, tapi apa? Tetapi dia juga peduli kepada mereka. Apa yang kita pelajari dari bacaan ini, Bapak Ibu? Saya mengajak kita untuk merenungkan. Yang pertama, bahwa Tuhan mengerti kelelahan pelayannya. Tuhan mengerti kelelahan anak-anaknya. Kadang-kadang, sekali lagi, keluarga pemerintah merasa harus selalu kuat. Walaupun udah capek ya Pak Martin, tapi mau di apa? Sore ini ada rapat lagi, rapat lagi. Kadang-kadang keluarga pendeta itu memang selalu merasa harus kuat. Pendeta harus terlihat kuat. Pasangan pendeta juga harus kuat. Ya Bu Meksina, pasangan pendeta pun harus terlihat kuat. Anak-anak pendeta juga harus sering dituntut baik-baik saja. Capek mama, enggak, harus ikut ini pelayanan. Kita kan keluarga pendeta. Seberapa sering kalimat-kalimat serupa kita ungkapkan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Kita udah tahu anak kita sudah lelah, tapi kita masih ngomong, ayo nak, ini pelayanan. Kita kan keluarga pendeta, kita harus pergi pelayanan. Anak-anak itu selama di sini saya tahu capek mereka. Kesana kemarin perjalanan yang cukup jauh, apalagi kalau kami harus ke Jakarta, karena saya sering ke Jakarta dibangun pelayanan. Masih enak tidur, subuh-subuh dibangunkan, ayo nak bangun, kita udah mau berangkat. Makanya setiap Sabtu malam mereka selalu bertanya, besok habis gereja kita kemana? Saya tahu maksud pertanyaan itu, tapi mau tidak mau mereka harus ikut. Keluarga pendeta harus terlihat kuat, padahal kita ini sama kok dengan manusia yang lain, sama dengan keluarga-keluarga yang lain yang memiliki berkat, yang memiliki kelelahan emosional. Tapi terkadang ini kita anggap biasa. Ini juga sebuah masalah sebenarnya dari sisi psikologis. Ini masalah kalau dibiarkan. Yesus Bapak Ibu memahami bahwa pelayan Tuhan juga manusia yang bisa lelah. Karena itu Dia mengundang murid-muridnya untuk berhenti sejenak. Karena itu Yesus mau mengajak murid-muridnya untuk menepi sejenak di tempat yang sunyi, di tempat yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk pelayanan. Retret seperti ini yang kita adakan dari kemarin sampai besok ini adalah momen penting. Bukan hanya untuk kita sejenak di sini berkumpul bersama belajar firman Tuhan, diperlengkapi sesi demi sesi materi-materi yang luar biasa, tetapi juga untuk memulihkan hati dan relasi keluarga. Sesungguhnya itu poinnya. Memulihkan hati kita sejenak keluar, menyingkir sejenak dari rutinitas pelayanan, sekaligus kita hendak memulihkan relasi keluarga. Karena itu tadi saya bilang kita punya burnout, kelelahan emosional. Tuhan mau kita dipulihkan melalui retret ini dari segala beban, pergumulan, tantangan, suka dan duka pelayanan. Di Matius 11 ayat 8 Yesus bilang apa? Marilah kepada semua yang letih lesu. Dan kita ada di sini sekarang, Bapak Ibu. Yang pertama, Tuhan ngerti kelelahan pelayannya. Yang kedua, yang kita mau belajar dari teks ini yang bahwa istirahat itu adalah bagian dari ketaatan. Aneh ya? Bukankah sekali kita berpikir bahwa istirahat itu adalah kemalasan?
waktu berhenti, waktu memulihkan diri, waktu untuk menikmati kehadiran Tuhan. Bagi keluarga hamba Tuhan, istirahat itu bukan berarti meninggalkan pelayanan. Ada saja tuh kadang kalau pendeta-pendeta lagi dikumpul, misalnya rek pendeta, seminar, kadang saya dengar tuh suara-suara selentingan cuma Allah, itu kan alasan aja buat pendeta tinggalkan pelayanan, mau pergi jalan-jalan aja gitu, habisin anggaran katanya. Bagi keluarga, bagi keluarga hamba Tuhan, istirahat bukan berarti meninggalkan pelayanan, tetapi untuk menjaga hati agar tetap sehat untuk melayani. Amin. Kita ada di sini bukan berarti kita tinggalkan pelayanan, kita malas-malasan, tetapi kita mau agar hati ini tetap terjaga dan tetap sehat untuk kembali dalam pelayanan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan ingin memulihkan keluarga pelayannya, bukan hanya pelayannya, tapi keluarga pelayannya. Retret ini bukan hanya untuk para pendetanya, para hamba Tuhannya, tetapi untuk keluarga. Terima kasih BKSG boleh memfasilitasi keluarga. Dalam ilmu konseling, Olson, ini teorinya di psikologis model, dia mengatakan di situ bahwa keluarga yang sehat itu memiliki kohesi. Sebuah keluarga yang sehat itu harus punya kohesi atau kelekatan, kedekatan satu dengan yang lain. Itu katanya keluarga yang sehat. Dia memiliki kedekatan emosional dan hubungan satu sama lain. Karena itu Bapak Ibu, di momen retret ini perlu kita berbicara dari hati ke hati. Kalau nggak salah besok ada sesinya ya. Ya, besok ada sesinya. Perlu berbicara dari hati ke hati, saling menguatkan, memulihkan relasi dalam keluarga. Itu penting untuk memulihkan, karena keluarga yang saya tadi bilang harus punya kohesi. Karena itu penting berbicara dari hati ke hati untuk saling menguatkan, saling memulihkan relasi dalam keluarga. Sebab keluarga yang kuat itu akan membuat pelayanan juga menjadi kuat. Amin. Saudara-saudara, pagi ini Tuhan berkata kepada kita, sama seperti kepada murid-muridnya, marilah beristirahatlah sejenak, datang kepada Tuhan, lepaskan beban pelayanan sejenak, biarkan Tuhan menyegarkan kembali hati, biarkan Tuhan kembali menyegarkan keluarga dan juga menyegarkan kembali panggilan kita. Ketika hati kita dipulihkan, maka kita akan kembali melayani, bukan dengan kelelahan, tetapi dengan sukacita. Amin. Terpuji Tuhan, dan Roh Kudus akan semakin memperlengkapi Bapak Ibu Saudara di dalam pakai firman ini. Amin. Kita bersama satu di dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu boleh menyegarkan kami, menguatkan kami untuk menjalani pelayanan kami dengan sukacita dan menyediakan waktu bersama keluarga untuk saling memulihkan, saling menopang, sehingga bersama kami kembali boleh mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Kami percaya Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan ini. Kami percaya Engkau campur tangan di dalamnya. Kami percaya untuk sepanjang hari ini Engkau bersama kami, menolong kami, mengikuti sesi demi sesi, memberi kami hikmat, kekuatan, kesehatan, baik selaku peserta maupun para fasilitator. Kami percaya memberkati setiap anak yang kami pergunakan, semua yang mendukung kami. Kami percaya
Wisma di tempat ini yang melayani kami, menyediakan segala kebutuhan kami. Kami percaya Engkau juga memberkati keluarga yang kami tinggalkan. Engkau memberkati semua anak Tuhan yang kami tinggalkan. Dan kami percaya bahwa kami mengalami pembaharuan. Kami boleh dikuatkan kembali melalui kegiatan kami di tempat ini. Dan ya Bapa, biarlah segala pujian dan syukur penyembahan ini menyenangkan hati. Dan ya Bapa, Engkau memberkati kami semua. Engkau melindungi kami semua. Engkau mengampuni kami. Engkau segarkan kembali jiwa kami, raga kami. Kami bersyukur untuk pelayanan yang Engkau beri. Bersyukur untuk pasangan yang menghadirkan dalam pelayanan kami, dalam kehidupan kami. Untuk anak-anak yang menghadirkan, yang juga menjadi sumber kekuatan di dalam keluarga dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini syukur kami di pagi ini. Kami sedia menjalani hari ini di dalam tuntunan kuasa dan kasih, sebab kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus memberkati kehidupan kami. Ini syukur kami ya Tuhan.